Setelah acara lamaran itu, mereka sepakat untuk mendahulukan pernikahan antara Aneek dan Jenny. Baru setelah itu Elle dan Chaka. Karena walau bagaimanapun Aneek adalah putra sulung dari Ken dan Zoya. Dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Undangan telah tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Acara sakral tersebut diadakan di salah satu gedung hotel ternama. Semua pernak-perniknya juga terlihat mewah, karena Aneek memesan paket terlengkap dan termahal untuk pernikahannya. Pagi tadi Aneek sempat melihat Jenny bersama dengan Zil. Namun, karena dilarang bertemu, Aneek tak menghampiri wanita cantik itu, padahal dalam hati sudah ada rindu yang menggebu-gebu. Di ruangannya, Aneek terlihat gagah dengan balutan jas berwarna hitam pekat. Dia terus memperhatikan pantulan wajahnya di depan cermin, meyakinkan diri bahwa penampilannya telah sempurna. Aneek tersenyum tipis, membuat wajahnya terlihat semakin tampan. Tidak bisa bohong, debaran di dadanya begitu dahsyat, hingga membuat dia sedikit merasa nervous. "Cih, bisa-bisanya aku deg-degan," gumam pria itu sambil berdeci. Aneek merapikan rambutnya dengan sisiran tangan. Sekali lagi dia melihat pantulan tubuhnya. Benar-benar terlihat sempurna. Dan akan semakin sempurna saat ia berhasil menjadi suami dari Jennifer Lawrence, si pemilik semangka. Sementara di luar sana, ketiga pria dewasa tengah mengendap-endap. Mereka mulai membagi tugas saat sampai di depan sebuah kamar, di mana sang pengantin pria berada. Bi dan Choco berdiri untuk mengawasi situasi. Sorot mata beralih ke kanan dan ke kiri, hingga mereka kompak mengangkat jempol. Aman. De yang ditugaskan untuk melakukan aksi gila dari saudara kembarnya langsung bergerak gugup. Dia melangkah nyaris tanpa suara karena tak mau membuat seseorang di dalam sana merasa curiga. Suara itu terdengar sangat pelan. Ketiganya langsung menggerakkan tangan tanda, yes, lalu saling menatap dan turun ke bawah. Sampai tangga terakhir, ketiganya tertawa sambil memegangi perut mereka. "Idemu benar-benar gila, Bi," ucap Choco dengan gelak tawa membahana. "Tapi bagus, kita akan lihat seberapa besar kekuatannya. Aku tebak pintu kamar hotel itu akan rusak dalam beberapa kali tarikan saja," timpal De, pria yang jarang sekali tertawa itu terkekeh kecil. Membayangkan amukan Aneek, saat menyadari tingkah usil saudaranya. "Haha, aku ada ide lebih gila lagi. Tunggu sampai mereka sah," ucap Bi dengan tawa mengejeknya. Dia mengajak Choco dan De kembali bergabung dengan yang lain, supaya sang ratu ular tidak curiga. Beberapa saat kemudian, suara pembawa acara mulai menggema mengisi ballroom hotel itu. Susunan acara sudah berada di tangannya. Ia menyapa semua orang, lalu menginformasikan bahwa acara sakral akan segera dimulai. Sang pembawa acara memanggil pengantin pria untuk mengisi tempat yang sudah disediakan, untuk pengucapan ikrar janji suci di hadapan Tuhan. Namun, sampai beberapa saat dipanggil tidak ada tanda-tanda kehadiran Aneek. Zoya melihat sekeliling, dan wanita itu benar-benar tidak melihat putranya. Padahal sebelum turun ke bawah, ia sempat ke kamar Aneek, dan pria itu tengah bersiap-siap. "Dad, kemana Aneek?" tanya Zoya pada Ken yang ikut celingukan. "I don't know, baby. Sepertinya ada masalah," jawab Ken menebak. Karena batang hidung sang anak tidak terlihat sama sekali, ia malah melihat ketiga putranya yang lain tengah terkekeh-kekeh kecil, seolah santai saja, menyadari bahwa Aneek belum muncul juga. Ken merasa curiga. Sementara di kamarnya, Aneek terus berusaha membuka pintu yang terkunci itu. Ia sampai berkeringat karena sedari tadi belum berhasil juga. "Sialan. Siapa yang berani mengunciku?" maki Aneek sambil menarik paksa kenop pintu dengan seluruh tenaganya. "Ark!" Nafas Aneek terdengar memburu, dengan tangan yang sedikit kebas. Belum juga malam pertama. Ia justru harus mengeluarkan banyak tenaga. Aneek tak menyerah, dia mencari benda yang sekiranya bisa merusak pintu, hingga dia menemukan sebuah pemecah kaca jendela. Tanpa pikir panjang, Aneek meraih benda tersebut. "Awas saja kalau tidak bisa membantuku.
Aku buang kau keluar jendela. Cetus Aneek lalu melangkah kembali ke arah benda persegi panjang itu. Aneek memukulkan benda itu pada kenop pintu, dia tidak peduli pada kerusakan yang terjadi, yang jelas dia harus keluar untuk menikah dengan Jenny. Sayup-sayup suara pembawa acara memanggil sang pengantin wanita, menandakan acara janji suci itu sudah di depan mata. Ah, sial. Aku malah berkeringat seperti ini, gumam Aneek sambil berusaha keras, hingga dalam tarikan yang terakhir Aneek berhasil membuka pintu itu dengan paksa. Dia hendak melangkah, tetapi tersendat karena kehadiran ayahnya yang begitu tiba-tiba. Panggil Ken terkejut melihat tampang sang anak yang dipenuhi peluh. Aneek ngos-ngosan dan terus menelan salivanya. Ada yang mengunci aku, Dad. Ken semakin melongo mendengar penuturan Aneek. Dia sudah curiga pasti ketiga anak kembarnya yang mengunci si sulung. Benar-benar mereka ini ya, perlu diberi pelajaran. Ya sudah cepat, calon istrimu sudah menunggu, ucap Ken sambil menepuk bahu Aneek. Pria tampan itu mengangguk, mereka langsung berlari ke bawah dan menemui semua orang. Bahkan Aneek tidak peduli pada wajahnya yang sedikit berantakan. Begitu sampai bawah, Aneek langsung terperangah melihat Jenny yang begitu cantik dalam balutan gaun pengantin berwarna putih, sementara kepalanya dihias dengan tiara. Ratu semangkaku. Aneek mengucapkan janji suci itu dengan lantang. Suasana hening itu terasa hikmat dan penuh haru, Jenny menitihkan air mata bahagia. Kini, Aneek telah sah menjadi suaminya. Begitupun dengan Zoya, wanita itu terisak dalam pelukan Ken menyaksikan sang anak yang telah berhasil menikahi wanita pujaannya. Anak Momi, lirihnya dengan air mata yang menderas, begitu lancang menyambangi pipi mulusnya. Ken hanya mampu mengusap-usap bahu Zoya. Dia pun ikut merasa bahagia, karena salah satu anaknya telah melepas masa lajang. Tidak berlama-lama untuk bermain dengan banyak wanita seperti dirinya. Aneek mencium kening Jenny begitu dalam menghasilkan riuh tepuk tangan yang memenuhi ballroom hotel tersebut. Sebuah takdir yang tidak pernah terduga, karena sebelumnya dia hanya mengincar sesuatu dalam diri Jenny. Namun, lambat laun dia malah terjerat oleh pesona janda muda itu. I love you, Jen, bisik Aneek merdu, dia menangkup kedua sisi wajah Jenny, hingga tatapan mereka bertemu, binar bahagia di mata keduanya bicara. Mengungkapkan bahwa mereka beruntung saling memiliki, dan saling mencinta. I love you more, jawab Jenny dengan tersenyum lebar. Dia mengalungkan tangan di leher Aneek, dan akhirnya mereka berciuman. Melihat itu, Chaka langsung menutup mata Elle. Membuat Elle sedikit tersentak. Kak, kenapa mataku ditutup? Tanya wanita cantik itu sambil mencoba melepaskan tangan Chaka dari wajahnya. Ingin melihat adegan yang sedang berlangsung, lumayan kan buat contoh kalau dia sudah menikah dengan sang pujaan. Kita langsung praktek saja, balas Chaka dengan nada datar. Elle melebarkan kelopak matanya, apa dia tidak salah dengar? Chaka tengah bicara mesum dengannya. Tiba-tiba senyum di bibir wanita bak Barbie itu terbit. Kapan? Apa sekarang? Chaka malah ditantang, sepertinya dia salah orang. Elle bukanlah kebanyakan gadis yang biasanya malu-malu kalau diajak bicara perihal erotisme. Chaka menarik tangannya saat Aneek dan Jenny selesai berciuman. Dia membuang wajah, karena Elle pasti akan menggodanya. Benar saja, seperti pikiran Chaka, Elle langsung memeluk lengan pria itu dengan berkedip-kedip genit. Kak Caca sudah tidak sabar menikahiku ya? Atau kakak sudah tidak sabar untuk? Elle menjeda ucapannya, pikiran wanita cantik itu berkelana kemana-mana. Bu, sudah menggaku saja. Kemarin bilangnya cinta, tukas Elle dengan terkekeh, lalu dia semakin memeluk tubuh Chaka, tak peduli meski pria itu merasa tak nyaman. Dia yakin, Chaka hanya belum terbiasa dengan hubungan mereka yang sebentar lagi akan diresmikan. Seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar, dan semua tamu undangan juga mengikuti prosesi itu dengan bahagia lengkap dengan senyum mengembang. Jangan tanya Zil, sedari tadi pria kecil itu sudah diamankan.
Para tamu terus silih berganti mengucapkan selamat pada Aneek dan Jenny. Banyak doa baik yang terucap hari ini, bahkan tak sedikit yang mendoakan keduanya cepat mendapat momongan, begitupun dengan reader uler-uleran. Mereka berebut meminta dulu-duluan, takut tidak kebagian rendang, padahal stok masih banyak di belakang. "Jen, aku sudah tidak sabar untuk kabur dari sini," bisik Aneek. Kini kepala pria itu bersandar pada bahu istrinya. Jenny mengerutkan kening. "Kenapa? Aku sudah tidak sabar ingin memakanmu," ucap Aneek tepat di telinga Jenny. Jenny langsung merinding mendengar itu. Sebagai seorang janda yang sudah kenyang bercinta, pikirannya tidak bisa polos seperti para gadis muda. Ia langsung membayangkan bagaimana buasnya Aneek nanti malam. Sepertinya akan sangat mengerikan. "Kenapa? Kamu takut?" tebak Aneek melihat reaksi wajah Jenny. Jenny langsung gelagapan dan menggeleng dengan gerakan terputus. "Ah, tidak. Untuk apa takut denganmu? Memangnya kamu sudah yakin bisa membuatku tidak berdaya? Kamu meremehkanku. Asal kamu tahu, Jen, aku sudah menyiapkan semuanya. Aku bahkan membeli obat kuat." Wajah Jenny langsung pucat pasi. Aneek memang benar-benar gila. Dia tidak bisa meremehkan suaminya. Hari sudah malam, dan pesta telah usai. Semua keluarga menginap di hotel, sementara beberapa kerabat langsung pamit untuk pulang. Saat itu, Zoya melihat ketiga putranya yang tengah bergerombol di sudut ruangan, dan Zoya langsung teringat dengan ucapan Ken tadi siang, tentang si sulung yang dikerjai oleh si kembar. Zoya mengajak Ken untuk bicara dengan ketiga putranya. Zoya berdehem dengan keras, hingga kekahan ketiga pria itu berhenti. Mereka kompak menoleh ke sumber suara. Mereka langsung tersentak begitu melihat Ken dan Zoya berdiri dengan tangan yang melipat di depan dada dan sorot tak ramah. "Ada apa, Mom?" tanya Bi dengan sedikit terbata. "Ada apa? Harusnya Mommy yang tanya ada apa dengan kalian," sentak Zoya dengan tegas. Ketiganya tampak saling pandang. "Jangan kalian pikir Daddy dan Mommy tidak tahu, kalian mengunci Aneek di dalam kamar." Ken ikut angkat bicara, menatap ketiga putranya yang mulai gelisah. "Perlu kalian tahu, itu tidak lucu. Bagaimana kalau sampai Aneek kenapa-kenapa? Itu semua ide Bi, Mom," celetuk De yang langsung membuat si empunya nama mendelik. "Tidak pakai salah-salahan. Kalian bertiga sekongkol melakukannya, maka dari itu semuanya salah kalian juga," ketus Zoya. Tidak ada yang berani bicara, semua diam dengan menundukkan kepala saat sang ratu ular tengah memberi penegasan untuk semua anak-anaknya. "Kalian harus menerima pelajaran, Daddy tidak akan mengizinkan kalian tidur, karena kalian harus membersihkan sisa pesta ini. Tapi, Dad, kalau kalian membantah, ku buat kalian jadi gembel malam ini juga." Ketiga saudara kembar itu langsung melongo mendengarnya. Tidak ada pilihan lain, selain menurut apa kata kedua orang tua mereka. Setelah itu, Ken dan Zoya pergi begitu saja. Dan untuk melihat ketiga pria itu patuh atau tidak, Ken menyuruh dua bodyguard untuk mengawasi mereka. "Sial. Kita malah dihukum oleh Daddy," keluh Choco dengan wajah masam. Sementara tangannya menerima uluran plastik sampah. Kalau begitu, aku tidak akan tanggung-tanggung mengerjainya, biar sekalian dihukum saja," timpal Bi. "Hei, apa yang kamu pikirkan lagi?" tanya De melihat Bi yang menggebu-gebu. Seketika pria yang ditanya itu menyeringai tipis dengan otak yang memikirkan sesuatu. Karena tenggorokannya terasa kering, Aneek meminum minuman yang ditawarkan oleh pelayan hingga tandas. Pria itu tersenyum sumringah, begitu menyadari pesta telah usai, itu artinya dia bisa merealisasikan apa yang sedari tadi mengitari otak mesumnya. Yakni memakan semangka. Jenny dan Aneek sudah berada di dalam kamar pengantin. Jenny pamit untuk membersihkan make up terlebih dahulu. Sementara pria itu bergegas untuk mandi, agar tubuhnya terasa segar bugar. Namun, tiba-tiba Aneek merasakan bahwa matanya sangat berat. Dia beberapa kali menggeleng,
tetapi rasa kantuk malah semakin menyerang. Aneek mencoba untuk duduk sejenak. Akan tetapi entah bagaimana ceritanya ia malah tertidur. Membuat Jenny yang baru saja menyelesaikan ritualnya mengernyit bingung. Kamu tidur. Sinar matahari membias dari celah jendela yang berhasil Jenny buka. Membuat mata Aneek menyipit karena indera penglihatannya terasa terganggu oleh cahaya itu. Ia bergumam dengan suara parau, mencari kesadaran. Hingga tiba-tiba dia tersentak, menyadari bahwa hari sudah pagi bahkan menuju siang. Aneek langsung terduduk seperti orang linglung. Dia menatap sekeliling dan tidak ada Jenny di sana. Apa semua itu hanya mimpi? Aneek menepuk-nepuk pipinya, berharap apa yang terjadi adalah kenyataan, tentang lamaran, pernikahan, ciuman. Jen! Teriak Aneek dengan wajah gelisah, dia memang melihat kelopak bunga mawar yang bertebaran di mana-mana, tetapi di mana wanitanya? Kenapa tidak ada? Jen, kamu di mana, sayang? This is not dream, pekik Aneek dengan suara yang begitu menggema. Pria itu baru saja berhenti bergerak, begitu mendengar suara pintu yang baru saja terbuka. Jenny yang terburu-buru karena Aneek memanggil sebegitu kerasnya, hanya memakai handuk dengan asal. Kening wanita itu berlipat-lipat, dan melihat Aneek yang seperti orang bingung. Ada apa? Kenapa memanggilku sekeras itu? Tanya Jenny. Jen, kenapa tiba-tiba sudah pagi? Loh kok kenapa? Ya karena semalam kamu tidur, dan sekarang sudah pagi, jelas Jenny semakin tidak mengerti dengan pertanyaan Aneek yang terdengar sangat aneh. Aneek melebarkan kelopak matanya. Tidur. Ulang pria itu. Jenny mengangguk cepat. Aneek langsung berdecak keras dan memukul udara dengan sebegitu kesalnya. Pasti ada yang mengerjainya lagi, kenapa bisa dia malah tertidur di malam pertama? Padahal waktu itu adalah hal yang paling ditunggu-tunggu dalam hidupnya. Nafas Aneek terengah-engah, ia mengangkat kepala dan melihat Jenny yang masih mematung. Seketika ia tersadar, bahwa ada pemandangan indah di depannya. Aneek meneguk salivanya saat melihat Jenny yang begitu sempurna. Pria itu terus memindai pahatan indah itu, dari mulai ujung rambut hingga ujung kaki, semuanya tampak sangat mempesona. Aneek melangkah pelan ke arah Jenny yang sudah mulai waspada. Sepertinya peperangan akan segera dimulai, apalagi saat ia melihat wajah Aneek sudah tidak bisa dikondisikan. Panggil Jenny dengan lembut. Aneek tak menyahut, dia malah menempelkan jari jemarinya di wajah Jenny, dan menelusuri pahatan wajah wanita itu. Baiklah, tidak ada malam pertama. Tapi aku akan meminta pagi pertamaku, ucap Aneek dengan suaranya yang memberat. Jenny sedikit mendorong dada Aneek, memberikan jarak di antara mereka. Tapi kamu belum mandi, tubuhmu lengket semua. Aku beri waktu padamu untuk memandikanku, setelah itu aku tidak menerima alasan lagi, aku akan melakukannya sesuka hati.